Shalom, Kak. Shalom, Kak. Cuman satu orang nih yang jawab nih. Yang lain kemana, weh? Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Wih. Shalom, Kak. Tapi ntar dulu. Kok aku sendiri ya di depan sini ya? Abang-abangnya kepada kemana ya? Ayo kita panggil yuk, Bang Anjas gitu. 1, 2, 3. Bang Anjas. Wah, kurang keras. Lebih keras ayo, biar masuk abangnya. Ayo. 1, 2, 3. Bang Anjas. Bang Anjas. Halo adik-adik. Yang dipanggil Bang Anjas ya? Kok abang ini yang masuk ya? Aduh salah. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Bang Anjas kan temennya abang. Jadi nggak apa-apa lah. Jadi kalau dipanggil Bang Anjas jadi abang. Ya udah, kita panggil namanya Nah Bang Joshua. ini yang bener Nanti nih. masuk Ini harus siapa benar. ya? Kita harus panggil satu lagi. Ya. Karena kalau cuma berdua kurang. Iya, kurang banget. Kurang Bang. banget. Kurang semangatnya. Kita harus panggil orang yang ganteng katanya. Ya kan? Katanya. Yang semangat katanya. Wih, semangat banget loh. Terus yang katanya paling pede nih. Kita panggil kali Kak Erika. Kita panggil bareng-bareng ya. Adik-adik yang di rumah panggil juga ya. 1, 2, 3. Bang Yosua. Bang Joshua. Kurang keras. Bang Yosuanya gak kedengeran. Asik. Satu lagi. Sekali lagi. Bang Yosua. 1, 2, 3. Bang Joshua. Halo adik-adik. Nah, Oke, ini baru kita lengkap. lengkap. Ini namanya Bang Anjas, ini namanya Bang Joshua. Sekarang kita Salam kenal. Puji Tuhan banget nih adik-adik, kita masih bisa beribadah, masih bisa ketemu walaupun lewat mana? walaupun lewat Zoom. Bener banget, walaupun kita lewat Zoom, tapi kehangatan bertemu dengan Tuhan, persaudaraannya, keseruannya, nggak pernah lepas, bener nggak Bang? Betul banget, Bang. Walaupun terpisah jarak, tapi hati kita selalu dekat. Betul tidak adik-adik? Betul. Coba, Abang mau nanya, siapa yang kangen sama kakak abang sekolah minggunya? Saya. Siapa yang kangen sama Bang Yosua yang paling ganteng? Kok nggak ada sih? Gak ada. Padahal abang udah ganteng banget gak sih? Aduh. Oke, Bang, Kak, kayaknya kurang banget nih kalau kita pakai masker nih. Betul. Ya nggak sih? Betul. Wajah Bang Joshua yang ganteng nggak kelihatan. Wajah Bang Anjas yang ganteng gak kelihatan juga. Wajah Bang Anjas yang ada brewokan nggak kelihatan. Gak kelihatan. Wajahnya Kak Erika yang imut-imut lucu-lucu. Gak kelihatan Nggak kelihatan juga. Jadi kita harus Buka maskernya. Tapi adik-adik yang di rumah, walaupun kita udah ketemu langsung gini, tapi kita tetap dengan protokol kesehatan. Dengan tetap cuci tangan, Menjaga jarak. dari tadi kita pakai masker, nggak boleh lepas masker supaya terhindar dari pandemi COVID-19. Semoga adik-adik yang di rumah dan beserta keluarga terhindar dari virus COVID-19 supaya kita Betul. tetap bisa beribadah, supaya kita tetap bisa bertemu secara langsung nanti lebih ke depannya. Bang, Kak, kita belum nyapa dari tadi ternyata. Oh iya lupa. Pantes dari tadi adik-adiknya lemes banget ya Bang Bener ya. banget sih, mereka pada kayak, nih abang, Bang Yosua, Bang Anjas sama Kak Erika ngapain sih? Perkenalan mulu. Tahu, Gitu bilang ya. Bang Yosua ganteng lah. Bang Padahal Anjas juga Bea- ganteng. Oh, beaja. kita sapa dulu. Sapa dulu. Coba Kak Erika, Kak yang Erika. hari ini spesial Kak Erika megang mic. Jadi Kak Erika juga ikut nyanyi. Bener banget. Biar makin meriah. Betul banget, karena suara abang berdua nggak terlalu bagus. Bagus. Coba Kak Erika panggil dulu. Shalom adik-adik. Shalom. Waduh, ini mah kalau 1 sampai 100 Masih cemen ya. hitungannya 40 Bang. 40. Itu kalau di sekolah udah di bawah KKM harus ngumpet. Coba, tadi Kak Erika Bang Anjas yang sapa. Abang mau sapa adik-adik yang di rumah nih. Harus lebih semangat, harus lebih bergairah. Apa
kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, bener. Tadi Nambah, 40, nambah. sekarang jadi 70. 4,5. Oh, 4,5. Masih 4,5 Masih Bang. 4,5 Bang. Masih dikit banget. Wah, ternyata masih belum semangat adik-adik. Coba kalau kita sapa bareng-bareng. Bareng-bareng. Apa Bang tadi 100%? Temen banget. Abang Harusnya. percaya sama adik-adik. Oke, kita sapa dulu bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, baru. Ini baru dapat nilai 100. Itu baru anak-anak sekolah minggu, anak Tuhan. Bener banget. Ini baru anak-anak Tuhan yang luar biasa. Semangatnya harus pertahanin sampai nanti di akhir ibadah. Seperti biasa, Bang. Kalau ibadah Zoom, kita ada rules-nya atau ada Iya, peraturannya. Ada peraturannya. Peraturan pertama apa, Kak Rika? Siapkan Alkitabnya dan buku catatannya. Nah, tuh. Alkitab dan buku catatan. Seperti Kak Erika tunjukin ke kameranya. Alkitab dan buku catatannya. Sudah Kak? Udah ditunjukin, Ada Kak, yang ke depan kamera? ngawasin loh, ada yang ngawasin loh. Mama mau marah nanti. Wajib nunjukin ke depan kamera. Udah, Jadi Kak? Udah, Kak? Udah, Udah. oke. Yang kedua, apa Bang Anjas? Yang kedua, siapkan celengan dan persembahannya. Ini juga penting. Mana? Jadi kita sebagai anak Tuhan harus coba memberi. Harus memberi kepada gereja, kepada orang yang gak mampu, kebutuhan. Jadi adik-adik dari sekarang harus belajar nih. Jadi abang mau lihat persembahannya sama celengannya ada di tangan. Ayo. Tunjukin persembahannya, kantong Gak usah lihat, gak usah persembahannya. mau nominalnya gak usah ditunjukin, tapi di tangan aja udah. Udah Kak? Celengannya udah? Oke. Yang ketiga, adik-adik itu kalau beribadah itu, kalau ajarin kakak sekolah minggu, gak boleh tidur-tiduran. Bener. Gak boleh sender-senderan. Bener. Gak boleh sambil makan sambil minum. Bener banget. Nanti gak boleh keluar Zoom tiba-tiba nonton YouTube. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh tiba-tiba langsung main TikTok. Pokoknya ikutin sampai selesai dengan sikap duduk tegap menghadap kamera. Iya, nanti abang lihat ada yang gerak-gerak, set, tapi gerak-gerak malah nonton TikTok bang. Iya, Gak boleh. Gak boleh. Ntar gerak-gerak gini. Gak boleh, gak boleh. Gini. Gitu, Nah. gak boleh. Gak boleh tuh. Jadi boleh. gerak-gerakannya harus sesuai dengan Abang-abang sekolah minggu. benar banget. Yang terakhir, ini yang paling terakhir. Apa tuh, Harus Bang Jo? diingat, gak boleh lupa. Kita semua adik-adik yang di rumah harus siapkan hati. Coba tunjuk hatinya, tunjuk hatinya. Siapkan hati, siapkan pikiran, siapin seluruh tubuh kita, mulai dari mata, tangan, kaki, semuanya untuk beribadah. Oke? Betul. Setuju adik-adik? Setuju. Setuju. Oke, wajib setuju dong. Jadi selama ibadah gak boleh lagi tidur-tiduran, gak boleh lagi sambil makan, gak boleh lagi pikirannya kemana-mana, gak boleh lagi hatinya kemana-mana. Harus fokus untuk beribadah. Oke Kak. Apa? Oh iya, benar. Ini benar banget nih. Jangan lupa untuk On kameranya, on cam. Biar bisa lihat abangnya tuh, biar bisa lihat adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng di rumah. Nanti kalau nggak on kamera, abang nggak tahu. Misalnya Adisti, Morales, ternyata bukan Morales, orangnya lagi makan, nggak boleh. Makanya on kamera. Jadi semua adik-adik yang di rumah wajib kudu harus mesti buka kameranya. Bener. Jadi ada di bawah, kan ada suara sama video, nah itu harus nyalain videonya. Oke? Oke. Udah semua Kak? Adisti belum Kak Bang? Bahkan abang bilang apa Adisti. Baru dibilangin Kak Adisti. Oh, udah. Oke, artinya peraturan udah, kita udah sapa, udah nyalain kamera semua. Abang mau ngajak adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu supaya kita menyiapkan pikiran kita, menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah. Adik-adik yang di rumah,
Dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Amin. Oke nih, Abang mau dengar suara mereka dong Bang? Boleh nggak? Oke, coba Bang. Boleh nggak? Abang mau dengar suara adik-adik yang di rumah? Sebutin, bilang, aku mau beribadah. 1, 2, 3. Aku mau beribadah. Kok lemes ya Bang? Lemes Kita baru mau lagi. joget-joget Bang. Iya, lemes Kita baru mau lagi. semangat. Coba sekali lagi. Biar lebih semangat. 1, 2, 3. Aku mau beribadah. Oke. Kalau yang mau beribadah semuanya harus bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu dari terbit Oke. pada masuknya. Semuanya bangkit berdiri karena kita lihat di luar mataharinya bagus banget. Dan pemandangannya bagus, awannya bagus. Semuanya harus bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu dari terbit matahari. Mana tepuk tangannya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari apa? Sampai apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari apa? Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan lagu setinggi-tingginya langit. Semuanya pakai gerakan, jangan lupa pakai gerakannya. Mana sih tepuk tangannya? Abang nggak belum lihat nih. Setinggi-tingginya langit. Langit. Lebih apa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan. Dalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah. Lebih indah kasih Yesusku. Semuanya loncat. Kasih Yesus. Hei, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih loncat semua. Hei, kasih Yesus mengalahkan segala. Kita ulangin sekali lagi. Lebih semangat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Dalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus. Hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, adik-adik yang di rumah masih bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesudahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau merendahkan orang-orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami, agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut, dan baik hati terhadap semua orang, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, balik lagi bersama Bang Yosua Parsulan Tagalung dan Kak Erika dan mana nih satu lagi nih, hilang dia. Ya, akhirnya Bang Anjas datang juga. Adik-adik yang di rumah dipersilakan duduk kembali. Seperti biasa nih Bang. Betul. Seperti biasa kita selalu melakukan hal-hal yang ini Bang. Hal-hal untuk mengingat. Benar banget. Oh iya, adik-adik ingat enggak? Benar. Gitu, kita mau merefresh lagi tema dan materi minggu lalu. Nge-refresh bukan Bang? Oh, nge-refresh. Nge-refresh. Kalau iya salah bener Bang. Iya benar. Betul. Kita ulang, kita bakal nge-refresh tema atau isi yang ada di minggu lalu nih Bang. Kak, jadi enggak yang apa-apa lupa, apa ya tema minggu lalu, apa ya isinya, siapa yang bawa, kita mau bawa nanya. Pertama Abang mau nanya tema minggu lalu. Coba sebelum itu kita tanya kemarin siapa yang khotbah, dari yang muda dulu deh. Bener banget. Siapa yang khotbah? Coba. Yang Kak Gadis. Coba yang bisa raise hand ya, atau langsung ngomong, boleh. Kak Gadis, Bang. Siapa tuh Kak yang jawab Kak? Kak Gadis. Bener, bener banget. Yang bawa apa? Tadi siapa namanya? Del Piero. Oh Del Piero, bener. Oke bener, Del Piero bener. Yang khotbah itu Kak Gadis. Betul. Harusnya inget dong tema minggu lalu. Nah, harusnya ingat tema minggu lalu apa? Selain Del Piero udah benar. Yang lain, Del Piero sudah jawab. tema minggu lalu. Anak Tuhan mau mengampuni. Siapa tuh Kak? Hah? Audi. Audi. Coba ulang Audi. Ulang. Apa tema minggu lalu? Anak Tuhan mau mengampuni. Oke, oh ya luar Bang, bener Bang. biasa. Abang mau tanya gerakannya, pakai gerakannya. Kemarin Bang ada gerakannya. Ada. Ada gerakannya yang kemarin tuh. Coba gimana cara gerakannya? Aku mau mengampuni. Gerakannya gimana? Satu, abang yang sebutin, kita yang sebutin, adik-adik di rumah pakai gerakan. Oke? Oke. Satu. Oke, 1, 2, 3. Anak Tuhan mau mengampuni. Udah pakai gerakan Kak? Belum. Waduh, belum. Belum. Semuanya harus pakai gerakan. 1, 2, pakai suara juga adik-adik, sebutin juga ya temanya ya. 1, 2, 3. Anak Tuhan mengampuni. Oke. Kira-kira isinya apa ya Kak Bang? Iya ya, kira-kira apa ya? Kira-kira adik-adik yang di rumah tahu gak sih? Harusnya sih tahu Bang, kan ada buku catatannya. Nah bener sih. Harusnya tahu Harusnya ya. dicatat ya kan? Betul. Karena Coba abang tanya deh, mereka masih pada tahu gak ya? coba adik-adik yang di rumah kemarin Kak Gadis menceritakan tentang apa? Dan tokonya siapa? Iya, coba. Kan ada tokonya. Bener. Kak, saya Kak. Siapa?
Serena. Oke, Serena, boleh. Oke. Serena, apa jawabannya? Tokohnya siapa? Isinya kayak gimana? Yusuf. Yusuf, bener. Emang Bang? Bener. Ah kayaknya salah deh. Bener gak ya? Bener gak ya? Coba kita pastiin lagi. Bener gak sih? Bener Tokohnya gak sih Yusuf? Oh, Nah, bener. Bener. Ceritanya Yusuf gimana ya? Yusuf itu adalah anak kesayangan yang paling disayangi oleh bapaknya. Terus anak-anak yang lainnya pada nggak suka sama dia. Terus dia tuh di pertama-tama dia tuh dibunuh. Cuma gagal, jadi dia dijual ke negeri lain. Siapa yang jawab itu, Kak? Serena. Aduh. Serena dapat coklat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bakal ngasih coklat buat Serena dan adik-adik di sekolah minggu. Bener banget, bagus. Ini namanya anak sekolah minggu yang luar biasa. Anak sekolah minggu GKP Rawalumbu emang anak-anaknya luar biasa, mantep banget. Jawabannya benar. Tokohnya tadi benar. Terus tadi temanya benar. Ceritanya juga luar biasa. luar biasa. Artinya Kak Gadis ngejelasin adik-adik yang di sekolah minggu benar-benar dicatat, Bang. Betul. Artinya mereka nggak yang cuma dengar tapi benar-benar dihayatin, Betul. tahu. Tadi kalau kata Bang Jo, dapat coklat dari Tuhan. Ada lagi Apa lebih tuh, besar Bang? dari coklat. Apa tuh, Bang? Dapat berkat dari Tuhan, Oh, kepintaran. benar banget. Jadi dapat berkat dari Tuhan, dapat coklat dari Tuhan, itu luar biasa Luar banget. biasa. Tapi kalau nggak salah nih, Bang, iya nih. adik-adik yang di rumah tau nggak ya? Kemarin katanya ada ayat hafalan, Bang. Iya. Ayat hafalannya. Adik-adik yang di rumah ada yang bisa jawab? Ayat hafalannya? Dia di perjanjian apa, Bang? Perjanjian lama. Perjanjian lama tuh baru nih. Lama. Ada yang bisa jawab ayat hafalannya? Kalau ini beneran dapat coklat dari Abang Yosua. Ya udah deh, Iya, berdua sama Abang. Nah, ayo. Berdua sama Ya Abang. bisa jawab ayat hafalannya. Saya Bang. Ih, banyak dong. Serena. Serena. Oke, Serena. lagi. Langsung. Janganlah. Oh, yang lain. Coba Nggak yang boleh. lain, coba yang lain. Serena udah jawab, hasilnya bagus. Del Piero, Bang. Oke. Serena tadi udah bisa jawab. Coba yang lain lagi dulu. Nanti kalau ada yang nggak bisa lagi, baru Serena. Oke. Ada lagi nggak? Ada yang bisa jawab nggak ayat hafalannya? Dari perjanjian mana? Ayatnya ayat berapa? Baru isinya apa? Tapi kalau kata Abang sih bocoran dikit, kayak perjanjian lama. Tapi bener nggak ya? Enggak deh kayaknya, Bang. Oh, perjanjian. Ada. Dari mana kak itu? Yang bisa jawab, boleh langsung. Ada yang bisa jawab, Kak? Iya. Siapa tuh? Apa? Audi. Oke, Audi. Audi tadi Audi udah. Yang lain. Abang pengen adik-adik yang lain juga berekspresi. Bener. Mau ngomong juga. Namanya kan sekolah minggu, artinya kita harus saling belajar. Betul. Yang lain coba. Saya Bang. Siapa tuh, Bang? Siapa tuh, Kak? Yemima. Yemima. Oke. Ada yang Boleh. baru nih, boleh. Yemima. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bentar. Isinya, tapi judulnya rumahnya dari mana? Iya. Misalnya bilang ini, dari perjanjian lama, dari kitab Lukas misalnya, atau Markus, atau Kejadian. Misalnya Iya. Roma 12 atau apa. Nah, Iya, jangan langsung ayatnya. coba Yemima ulang lagi. Perjanjian baru Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik untuk semua orang. Oke, bener banget. Bener banget. Anak-anak sekolah minggu emang luar biasa Luar banget. Tepuk biasa. tangan dong. Tepuk tangan dong. Artinya hari ini kita dapat jawaban dari Del Iya. Piero.
Yemima, Audi, Serena, 4 orang. Oke, 4 orang. orang boleh dapat coklat dari Bang Yosua dan Bang Bang Anjas. Anjas. Biar Deal, Bang? adil. Deal. Deal. Oke. Deal. Dari 4 orang tadi, Yemima, Serena, Audi, dan Del Piero dapat coklat dari Bang Anjas dan Bang Yosua. Jadi minggu depan anak-anak yang sekolah minggu kalau ditanya siapa tahu dapat hadiah lagi. Tapi jangan mengharapkan itu ya adik-adik. Oke, tema minggu ini apa nih? Tema minggu ini apa ya? Kakak abang tadi ngobrol, tema minggu ini apa sih? Iya dari tadi kita lupa nih tema minggu ini. Kita udah sebutin nih, udah refresh gak apa-apa. Biasanya sih anak sekolah minggu ada yang bisa jawab. Nah tuh. Temanya bingung. belum disebutin, dia bisa jawab 1-2 orang. Soalnya dia dari masa depan katanya. Widih bagus. Iya. Tema minggu ini ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau ini gak ada tadi ya nih, ini susah nih. Ada yang bisa jawab? Kayaknya orangnya Nggak nggak masuk ada. deh. Kayaknya orang yang masuk ya. Apa? Kayaknya masuk. Oh mungkin sekarang dia sudah tidak di masa depan lagi. Oh. Udah habis tiket masa depannya. Udah nggak bisa, udah nggak bisa. Apa nih Bang, tema minggu ini Bang? Tema minggu ini adalah mendengarkan nasihat orang tua. Oke, pakai gerakannya adik-adik ini sekolah minggu bareng-bareng sebutinnya. 1, 2, 3. Mendengarkan Mendengar. nasihat orang tua. Oke? Tapi abang tadi gak denger Bang suara adik-adik. Oh coba. Boleh diulangin gak sih? Adik-adik yang ngomong, abang kakak yang pergerakannya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Oke. Benar banget. Ternyata luar biasa semua ya Bang adik-adik sekolah minggu. Tunjuk 1 orang. Oke, tunjuk 1 orang. Pakai gerakan ya, tunjuk 1 orang ya. Siapa Bang? Siapa? Apa? Gilbert Pasaribu. Pasaribu. Langsung. Coba Dek. Gilbert pakai gerakan dan sebutin suaranya dengan lantang. Udah Kak? Mendengarkan nasihat orang tua. Udah, oke. Mana nih suara Gilbertnya nih? Ayo adek Gilbert. Udah? Oke, Gilbert. 1, 2, 3. Satu, mendengarkan. Ulang. Suaranya gak kedengeran. Sekali lagi. Orang tua. Ulang, 1, 2, 3. Mendengarkan nasihat orang tua. Weh. 100 buat Gilbert. 100 buat Suaranya Gilbert. lantang, bagus. Nih baru, bagus nih. Karena kita selalu mendengarkan nasihat orang tua, artinya kita anak istimewa gak sih Bang? Iya. Kita anak istimewa. Adik-adik anak istimewa. Adik-adik anak istimewa, jadi semuanya bangkit berdiri. Yang mau mendengarkan nasihat orang tua semua bangkit berdiri karena kita anak yang istimewa. Kita nyanyikan lagu. Aku istimewa bukan karena katamu. Semuanya bangkit berdiri. Tepuk tangannya mana? Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengajarkan. Aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Tapi apa? Tapi darah Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan bareng-bareng.
kata-katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. aku istimewa. Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab Mengatakan aku istimewa. Kata siapa? kata Yesus. Ku dibeli Bukan dengan emas perak. tapi darah Yesus. Oke, kita masih berdiri, kita nyanyikan lagu Yesus sayang semua, semua, semua. Semuanya dengan penuh semangat. Mana tepuk tangannya? Yesus Sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa aja? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yang merasa disayang oleh Tuhan, sekali lagi kita nyanyikan. Yesus sayang semua, Semua, semua. Yesus sayang semua. sayang semua. Sayang siapa aja sih? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Oke, adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Kita udah semangat, kita udah ayat firman, udah tema minggu ini. Iya, udah sampai keringetan. Abang tadi. sampai ngos-ngosan. Karena kita anak istimewa. Karena kita disayang oleh Tuhan. Adik-adik yang di rumah dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah lebih siapin hatinya lagi, pikirannya lagi, untuk mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Di Doa Ibuku. Adik-adik yang di rumah coba lebih siapin hatinya, lebih fokus lagi. Hidupku masih kecil, gembira dan senang. Kenang. Di sore hari dan sepi, ibuku sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Kita ulangin refnya kembali. Refnya, ref. Masih
kecil, gembira dan senang. Tiada duka aku kenang, aku sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar dan namaku disebut. Oke, adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Amang Penatua RH Sinaga. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Gilbert. Bisa pimpin doa enggak untuk firman Tuhan Gilbert dari rumah? Yuk, sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh Gilbert Pasaribu dari rumah. Semua anak lipat tangan, tutup matanya. Semua anak lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Gilbert. Ayo, mulai. 1, 2, 3, Gilbert mulai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan. Amang yang memberi khotbah dan kami anak-anakmu juga. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya. Terima kasih untuk Gilbert yang sudah memimpin doa firman Tuhan. Sama Gaby. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Pada hari ini tema kita tadi sudah diberitahukan oleh Abang Joshua, mendengarkan nasihat orang tua. Siapa yang suka mendengarkan nasihat orang tua? Siapa yang suka mendengarkan nasihat orang tua? Saya. Siapa yang suka membantah nasihat orang tua? Ada yang suka membantah enggak? Del Piero. Emang Del Piero suka membantah ini? Bohong. Del Piero itu nggak mau membantah orang tua. Selalu patuh. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang anak yang suka membantah orang tua. Dengarkan ya. Sebutkanlah namanya Joshua. Kita sebutkan namanya Joshua. Ada seorang anak yang suka membantah apa kata orang tuanya. Ketika mau ke sekolah,
dia dikasih uang jajan. Di sini anak-anak kalau mau sekolah dikasih uang jajan nggak? Dikasih. Dikasih uang jajan. Sama seperti cerita ini, dia dikasih uang jajan sama mama papanya. Dia suka makan es krim, dia suka makan coklat terutama. Ketika ia dikasih uang jajan, selalu membelikan coklat. Besoknya juga sama, ketika dikasih jajan, belinya coklat. Tetapi orang tuanya memberi nasihat, kalau kamu makan coklat Joshua, harus selalu rajin gosok gigi. Iya, kata Joshua-nya. Nah, sampai besok-besoknya juga sama. Pada suatu ketika, si Joshua ini sakit gigi. Adik-adik, siapa di sini yang pernah sakit gigi? Tunjuk tangan, raise hand. Siapa yang pernah sakit gigi? Semua pernah sakit gigi anak-anak sekolah minggu kita. Pasti gara-gara makan coklat ya. Makan coklat, makan permen. Nah, sama dengan cerita ke Joshua. Tadi orang tuanya menasihatkan, walaupun makan coklat, tetapi harus gosok gigi. Tetapi ketika dinasehati, dia bolong-bolong. Kadang menggosok gigi, kadang enggak. Padahal mau di sekolah, maupun jajan di rumah, jajannya selalu coklat. Nah, suatu ketika dia sakit gigi. Giginya bengkak, gusinya bengkak. Dia tidak bisa sekolah. Dia tidak bisa bermain. Dia kesakitan dan harus ke dokter. Harus ke dokter untuk mengobati giginya yang bolong atau giginya yang sakit. Nah, adik-adik, si Joshua ini mendengarkan nasihat orang tua apa enggak? Tidak. Mendengarkan nasihat orang tuanya apa tidak? Tidak. Kalau dia mendengarkan nasihat orang tuanya, pasti giginya tidak bolong. Pasti giginya tidak sakit atau gusinya tidak bengkak. Karena dia gosok gigi. Tetapi karena dia tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, sehingga dia sakit gigi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini tadi dikatakan mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua. Ayat Alkitab yang harus kita baca pada hari ini, yang akan kita baca adalah Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Tadi sudah disebutkan ya yang harus dipersiapkan ya. Siapkan bukumu, siapkan Alkitabmu, siapkan celenganmu, siapkan persembahanmu. Jadi sekarang nggak mencari-cari Alkitab lagi. Sekarang tinggal membuka Alkitab. Buka Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Buka Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Dean sudah bisa baca belum? Dean sudah bisa baca? Belum. Belum. Samuel Nadabdab deh dulu ayat 1 Samuel yang baca. Ada Samuel? Belum ketemu. Belum ketemu. Samuelnya kemana? Belum ketemu. Belum ketemu. Yang sudah ketemu dulu deh. Ayo. Siapa yang sudah ketemu? Sebutkan namanya. Elioner. Elioner. Baca ayat 1 Elioner. Ayo. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Oke. Yang sudah ketemu ayat 2. Samuel ketemu enggak ayat Amsalnya Samuel? Aku. Siapa aku? Christian. Oke. Wih, Christian jago banget, tumben banget ini Christian bisa langsung ketemu ya. Ayo Christian baca dulu. Baru kali ini sampai kaget ini dengar si Christian langsung dapat. Ayo Christian ayat 2. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Oke.
Tapi jangan tidur-tiduran ya, Christian ya. Orang duduk. Oke, orang duduk. Yang sudah ketemu ayat 3, sebutkan namanya. Saya. Keiko, baca ayat 3 Keiko. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Oke. Mau gedein. Siapa lagi ayat berikutnya yang 4 terakhir? Sebutkan namanya. Aku Glory. Aku Glory. Siapa? Glory, baca ayat 4 Glory. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjukku, maka engkau akan hidup. Oke. Cerita kita ini adalah tentang seorang yang bernama Salomo atau Raja Salomo. Raja Salomo itu menerima didikan yang baik dari orang tuanya, yaitu Raja Daud. Dia selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh ayahnya, sehingga dia menuliskan ayat yang kita baca pada hari ini. Raja Salomo mendengarkan semua didikan yang disampaikan oleh ayahnya. Makanya tadi di ayat 1 sampai 4 bacaan kita, itu semua adalah pengalaman yang dialami oleh Raja Salomo. Dikatakan, dengarlah hai anakku didikan dari seorang ayahmu, katanya. Didikan seorang ayah, maksudnya orang tua ya. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Sebulan yang lalu firman Tuhan yang pernah saya sampaikan, sesuai hampir sama dengan ini, dikatakan, nasihat itu tuliskanlah di pintu kamarmu, tuliskan di tanganmu, tuliskan di pintu gerbangmu atau pintu pagarmu. Baik engkau di mobil, baik mau sekolah, baik dalam perjalanan, ulang-ulang dan ulang-ulang kembali. Ya, sudah hampir sebulanan itu pernah khotbah kita. Hampir sama dengan khotbah kita pada hari ini. Jadi kalau orang tua memberikan nasihat, kita harus selalu mendengarkan dan kita harus selalu mengingat dan menyimpan di memori kita apa yang dinasihatkan orang tua. Tidak ada orang tua yang menyampaikan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anaknya. Orang tua itu selalu menyampaikan hal-hal yang baik kepada semua anak-anaknya, sama dengan Tuhan Yesus. Selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Apalagi kita manusia, orang tua sudah menyampaikan hal yang baik, harus diikuti. Jadi kalau adik-adik dari anak-anak mendengarkan nasihat orang tua, ketika dewasa pun nanti adik-adik akan berperilaku yang baik. Akan berperilaku yang baik karena mendengarkan nasihat orang tua. Siapa yang perilakunya tidak baik, pasti itu jarang mendengarkan nasihat mama papanya. Pasti jarang mendengarkan nasihat orang tuanya. Dibilang jangan suka berantem, kerjanya berantem melulu. Dibilang jangan suka main, kerjanya main mulu. Dibilang jangan main game terus, main game terus dari pagi sampai pagi. Jadi kalau dinasehati orang tua, harus didengarkan. Tadi ayat 2 dikatakan, karena, aduh kecil banget ya. Baca dulu Erika, ayat 2. Sini, nggak kelihatan. Ya. Ya, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, jangan meninggalkan petunjukku. Salomo saja yang sebagai raja, Raja Salomo, dia selalu mendengarkan
apa yang dinasehatkan oleh orang tuanya itu Raja Daud. Salomo yang sebagai raja, kalau sekarang di negara kita sebagai presiden misalnya. Adik-adik pernah lihat Presiden Jokowi? Apa yang dikatakan oleh mamanya dia itu selalu nurut. Apa yang diperintahkan oleh mamanya itu selalu nurut apa kata orang tuanya. Itu seorang presiden loh. Sama seperti cerita kita ini Raja Salomo. Dia sebagai raja. Tetapi ketika Raja Daud memerintahkan dia untuk melakukan hal yang baik, Raja Salomo itu melakukan. Makanya di ayat 2. Makanya tadi firman Tuhan ini, karena aku memberikan ilmu yang baik, maka harus dilaksanakan. Adik-adik di sekolah pun sama kan? Guru di sekolah selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Guru selalu memberikan pengarahan yang baik kepada adik-adik. Supaya, apa kata guru? Supaya masa depanmu baik, maka harus giat belajar. Gak pernah guru mengatakan gak usah belajar deh. Atau nggak usah membaca deh. Adik-adik bisa membaca, bisa menulis itu karena diajari oleh guru di sekolah. Karena guru memberikan ilmu yang baik. Guru itu pun sama dengan orang tua kita. Guru itu perwakilan orang tua di rumah. Makanya mereka mengajarkan adik-adik hal-hal yang baik. Makanya kalau sudah mendengarkan firman hari ini, perhatikan dan lakukan. Kalau kita diajarkan untuk mendengarkan nasihat orang tua, ya harus selalu mendengarkan nasihat. Apalagi zaman sekarang ini serba online, serba dari internet semuanya. Ada anak yang katanya belajar kalau dilihat orang tuanya. Kalau enggak ya main TikTok, kalau enggak main game, kalau enggak main Mobile Legend atau apa barbar itu ya. Mabar. Jadi adik-adik kalau memang waktunya belajar harus belajar. Kalau waktunya bermain ya bermain. Jadi enggak harus juga selalu melulu belajar. Ya. Jadi yang pengarahan firman Tuhan pada hari ini untuk adik-adik. Jadi anak sekolah minggu harus selalu mendengarkan nasihat orang tua. Ingat, tuliskan di tanganmu nasihat orang tuamu. Buat di pintu kamarmu, buat di gerbang rumahmu. Oh, nasihat orang saya gini, kalau misalnya mau keluar rumah, orang tua saya menasihatkan gini. Kalau saya mau di perjalanan, oh orang tua saya menasihatkan gini. Dan itu diulang lagi. Setelah itu adik-adik akan selalu berperilaku yang baik, baik di rumah, baik di tempat bermain, baik di sekolah, semuanya. Khususnya anak-anak sekolah minggu loh, sekolah minggu Rawalumbu. Harus semua patuh kepada perintah orang tua. Nanti setelah kita bisa beribadah tatap muka di gereja, nanti guru sekolah minggu akan tanya semua orang tua kalian. Ada yang suka membantah enggak di sini? Si Joel suka membantah enggak ini? Si Joel Gultom. Terus si Selomita, patuh enggak sama papa mama? Nanti akan ditanya sama guru sekolah minggu orang tuanya. Jadi semua anak-anak sekolah minggu Rawalumbu harus selalu mendengarkan nasihat orang tua. Oke, sekarang semua mengatakan dulu sama-sama yuk dari rumah. Saya akan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Ayo katakan bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Saya akan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Enggak sama-sama mengucapkannya. Ulang dulu sekali lagi yuk. Saya akan selalu mendengarkan nasihat orang tua. 1, 2, 3. Saya akan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Oke. Jadi anak-anak sekolah minggu GKP Rawalumbu ya khususnya ya. Melalui firman Tuhan hari ini diingatkan supaya selalu patuh kepada orang tua,
Jangan suka membantah. Ingat, semua yang diperintahkan orang tua harus dilakukan. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, supaya selalu ingat, baik adik-adik di rumah, di sekolah, ataupun di tempat bermain ya. Kita akan buka ayat hafalan hari ini. Kita akan buka ayat hafalan. Buka Amsal 4 ayat 1. Yang tadi ayat pertamanya. Amsal 4 ayat 1. Sekarang Samuel dulu yang membaca pertama. Tadi kan belum dapat. Sekarang udah dapat Samuel? Dapat. Oke, baca dulu ayat 1 sayang, yuk. Dengarkanlah, hai anak-anak. Didikan seseorang ayah. Ya. Dan perhatikan supaya engkau beroleh peringatan. pengertian. Ya, pengertian. Oke, itu ayat hafalan untuk minggu depan. Sekarang semua buka, kita akan baca sama-sama. Ayo adik-adik dari rumah semua membaca. Ayat 1, ayat hafalan kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Minggu depan harus tahu semua ya. Tadi coklatnya ada berapa, Jo? Tadi baru 4 coklatnya. Minggu depan harus bisa semua. Nanti semua dapat coklat. Bagi yang tahu. Kalau nggak tahu ya nggak dibagi juga. Oke ya, jadi semua harus selalu mendengarkan nasihat orang tua. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan berdoa yang dipimpin dari rumah oleh siapa yang mau mimpin doa firman hari ini dari rumah? 7 tangan, kasih tahu namamu. Ayo, nggak mesti ditunjuk. Siapa? Saya. Siapa namanya? Saya, Gilbert. Jangan Gilbert lagi, tadi kan udah Gilbert. Sekarang yang lain dulu. Ayo siapa? Oke, Anes. Anes ya? Siapa? Reno apa Anes? Anes. Ayo, Reno. Anes. Ayo Reno, mana Reno? Ayo, Reno yang pimpin doa, yuk. Ayo, berdoa untuk firman Tuhan. Semua anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Reno akan memimpin kita doa penutup untuk firman Tuhan. Ayo Reno, 1, 2, 3. Mana Reno? Nggak kedengeran mulai. Mana Reno? Nggak kedengeran. Anes aja deh, Anes ayo Anes. Ayo abang, ayo bang. Ayo bang, ayo semua lipat tangan. Tutup mata, kita berdoa yang dipimpin oleh Anes. Yuk. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah membimbing kami dalam pelajaran hari ini. Kami sudah mengerti tentang Alkitab, tentang pelajaran yang Kau berikan
Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu di firman Tuhan minggu depan. Kembali ke OL-nya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik yang di rumah semakin mau mendengar firman Tuhan. Jadi anak yang lebih mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang di rumah, siapin persembahannya dan celengannya. Sudah? Sudah. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan ayat persembahan kita. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma 11 ayatnya yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36, beginilah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, kita kumpulkan persembahan kita. Oke, adik-adik di rumah, taruh persembahannya di dada. Kita akan mendoakan persembahan kita. 3, 2, 1, ya. Tuhan, terimalah persembahanku. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Sungguh ku bangga Bapak. Oke. seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas hasil kali aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibandingkan dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke adik-adik, dipersilakan bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Oke, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke, adik-adik ditujukan selamat sore anak-anak. Selamat sore. Amin. Waduh, kakak-kakak abangnya pada duduk. Waduh. Oke, kita udah selesai ibadahnya. Kita udah joget-joget. Kita udah capek-capek, kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah mengumpulkan persembahan. Saatnya kita sesi terakhir, sesi foto. Buka kameranya semua, tunjukkan gaya terbaik adik-adik semuanya. Udah buka kamera semua, Kak? Kiel, mana deh mana? Paling kecil. Orang diajak. Kasih buka kameranya yuk. Kita mau foto-foto. Kasih sukacita, damai sejahtera. Udah guys? Oh udah semua? Oke, kita akan foto. Mana gaya terbaik kalian? Tunjukkan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kasih sarang geonya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Bye-bye. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya. Amin. Amin. Dadah KKN.